Afanya ada titipan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ru'yatul hilal. Masalah? Ru'yatul hilal. Misal tim ru'ya Brebes melihat hilal Syawal sore Senin. Kemudian pemerintah mengatakan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Rabu. Kemudian kita mengikutinya yang tim ru'ya atau dari pemerintah. Bertentangan dengan pemerintah maksudnya. Jadi gini, di dalam sistem penentuan 1 Syawal ataupun 1 Ramadan ada dua cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berhari rayalah dengan melihat hilal. Maka cara ini dipakai oleh pemerintah dan beberapa ormas Islam. Artinya 1 Syawal itu ditentukan dengan melihat hilal. Biasanya sebelum maghrib nanti dilihat hilal itu. Oh, muncul enggak? Muncul enggak? Karena pemerintah harus muncul hilalnya itu, harus kelihatan muncul. Nah, ada kesepakatan di beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia. Ada kesepakatan munculnya hilal itu harus tidak kurang dari 3 derajat. Baru dinyatakan besok itu hari raya atau besok itu puasa. Ini cara pemerintah Indonesia dan beberapa ormas termasuk NO, Al-Irsyad, LDII, Al-Wasiliyah dan semua umat Islam itu dengan cara ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, dan hilalnya harus muncul, bisa dilihat, dan munculnya hilal tidak boleh dari 3 derajat. Itu pertama. Cara yang kedua sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dan ini ada beberapa negara di Timur Tengah seperti Libya juga menggunakan cara hisab perhitungan. Nah, perhitungan ini seperti kalender, ada takwim. Nah, seperti Bapak Ibu kalau sholat itu lihat matahari atau lihat kalender. Semuanya lihat kalender. Jadi kita juga sholat kita memakai kalender, memakai hisab. Kita mau jujur, jadi kita ini hanya menggunakan ru'yatul hilal, melihat hilal hanya di hari raya. Paham Bu? Baik hari Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun awal puasa Ramadan. Tapi aktif kita setiap hari, aktivitas itu menggunakan apa? Menggunakan apa? Hisab. Sholat duhur, lihat dulu matahari. Seperti itu. Sholat asar, lihat dulu. Sholat maghrib, lihat dulu sudah terbenam belum. Sholat isya, lihat dulu. Kan enggak kan? Nah, kita menggunakan hisab. Nah, untuk Muhammadiyah menggunakan hisab semuanya. Baik di hari raya ataupun di 1 Ramadan menggunakan perhitungan hisab. Nah, karena apa? Karena Rasulullah bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berharilah karena melihat hilal. Maksudnya kan melihat hilal. Untuk melihat hilal itu bisa dengan hisab atau melihat secara langsung. Hanya saja teori yang dipakai oleh Muhammadiyah, hilal itu enggak harus 1 derajat, enggak harus 2 derajat. Yang penting hilalnya ada, tapi enggak muncul. NO, pemerintah, Al-Irsyad harus muncul, kelihatan itu hilalnya muncul. Tapi kalau Muhammadiyah enggak, ada hilalnya, tapi enggak muncul karena kurang dari 1 derajat, kurang dari 2 derajat. Paham Bu? Ini perbedaannya. Ya. Makanya di saat kemarin Muhammadiyah lebih duluan puasanya karena mereka di dalam hisab itu hilal itu ada. Tapi kurang dari ketentuan yang telah ditentukan oleh beberapa negara tadi yaitu 3 derajat. Tapi ada, tapi belum muncul. Paham Bu? Ini ada nggak? Ada orangnya, tapi nggak muncul-muncul. Nah kan gitu. Tapi kan ada, masih di rumah. Oh baru keluar, oh itu orangnya ada kelihatan. NO
pemerintah, al-irsyad dan semua ormas Islam harus muncul hilalnya. Paham, Bu? Muhammadiyah nggak harus muncul, yang penting ada. Nah, ini perbedaannya saja. Teorinya ini ya, dari segi teorinya ya. Paham? Nah ini. Untuk saya pribadi tidak mengikuti ormas, tapi saya mengikuti pemerintah. Sudah selesai itu saya. Kalau saya tidak mengikuti ormas, saya hidup di bawah negara Indonesia. Sudah. Maka ketentuan negara, ya sudah kita ikutin. Karena di negara itu sudah ada Kemenak. Di Kemenak ada tim falak, ahli falak, ada para tim-tim di dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Makanya bagi saya, pribadi saya, ya, supaya nggak repot-repot ngapain rame-rame. Sudah pemerintah memutuskan hari Rebo, ikut hari Rebo. Pemerintah memutuskan hari Selasa sudah nggak usah repot-repot. Kita ini hidup di satu negara. Kalau di Timur Tengah nggak ada perbedaan. Karena apa? Pemerintah memutuskan hari Selasa semuanya. Pemerintah menentukan hari Rebo semuanya. Sudah selesai. Sejak dulu saya tidak mendengar ormas, tapi saya mendengar dari keputusan pemerintah. Seharusnya kita seperti itu karena kita tinggal di satu negara Indonesia. Kalau nggak mau ngikutin aturan pemerintah ya jangan tinggal di Indonesia. Ini prinsip yang saya bangun itu. Supaya apa? Umat itu bersatu. Nah ini harus kita perhatikan. Jadi saya tidak mengikuti ormas manapun. Saya mengikuti ketentuan pemerintah. Karena pemerintah sudah ada tim dari kalangan para ahli falak, para ulama di dalam menentukan satu Syawal, satu Ramadan ataupun di Idul Adha. Faham? Nah ini. Jadi paham, Bu? Apa tadi perbedaannya? Kalau NU harus muncul, NU pemerintah, al-irsyad harus muncul. Kalau Muhammadiyah yang penting ada, nggak harus muncul kelihatan. Paham? Nah, jadi nggak usah diperdebatkan, Bu, nggak usah rame-rame, ya. Tapi insya Allah untuk bulan ini nanti hari rayanya hari Rabu, jadi satu semuanya. Melihat teori ilmu hisab. Melihat teori ilmu hisab, kita lihat kayaknya sama antara pemerintah dan semuanya. Nanti hari raya yaitu tanggal berapa? Yaitu hari Rabu. Paham, Bu? Nah, ada beberapa aliran namanya Thariqah ini sampai bedanya 3 hari itu kok bisa tuh bedanya 3 hari gimana? Kalau beda sih 1 hari 2 hari masih masuk akal, tapi kalau bedanya 3 hari nggak masuk akal. Karena puasa Ramadan itu hanya 29 atau 30, nggak mungkin 31. Kalau bedanya 3 hari berarti kan sampai 30. Nggak mungkin 1 bulan itu 27, nggak mungkin. 28 tidak mungkin. Paham? Hanya 2 pilihan, 29 atau 30. Nah, kalau sampai bedanya 3 hari, berarti ini ngawur. Karena bulan itu tidak mungkin 28 ataupun 31. Yang ada berapa? 29 ataupun 30. Jadi perbedaannya tidak kurang dari 2 hari. 1 hari atau 2 hari. Tapi kalau ada yang berbeda sampai 3 hari, itu namanya ngawur. Berarti kayak bulan Masehi 28, kadang 29, kadang berapa? 30, kadang 31. Sementara penanggalan Komariah hanya 29 dan 30. Kita pakai logika. Nah ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.